Oke, sekarang kita masuk ke bab pertama di pengantar statistik dan probabilitas ya. Untuk mata kuliah ini sebenarnya punya tujuan ya. Tujuannya itu untuk mengenalkan Anda kepada pemahaman apa itu data, bagaimana menganalisis data dan memberikan konsep-konsep probabilitas dalam proses statistika. Adapun materi yang nanti akan kita bahas itu akan kurang lebih seperti ini ya. Fungsi kepadatan, probabilitas, ekspektasi, probabilitas bersyarat, teori bias, korelasi, sampling, estimasi, uji hipotesa, dan analisa data serta implementasinya. Nah, posisi statistik dan probabilitas itu karena ini ada di jurusan teknik informatika, maka saya memposisikan dia ada di antara dasar dari matematika, matematika dasar, yang kemudian akan berkembang menjadi statistik dan probabilitas. Eh, Statistik dan probabilitas ini nanti diharapkan bisa menjadi fondasi untuk pemodelan dan simulasi ataupun kecerdasan buatan atau bahkan misal bisa diterapkan untuk data mining atau dengan menerapkan mesin learning. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaruh nilai statistik di dalam mengambil keputusan seseorang gitu ya, personal gitu ya. Ada sebuah berita harian nasional. Sepanjang tahun terjadi 20 kecelakaan kereta api dalam 100 hari terakhir. Artinya adalah 5 hari sekali terjadi kecelakaan kereta api. Bila 5 hari yang lalu telah terjadi kecelakaan kereta api, sementara Anda itu mau pergi, misalnya dari Surabaya ke Jakarta atau dari Malang ke Medan, kira-kira Anda mau naik kereta api nggak? Kalau 5 hari sekali terjadi kecelakaan. Nah, itu yang akan menjadi analogi ya. Pasti wah, ya menakutkan ya, hampir seminggu sekali, berarti ya seminggu sekali dong kalau gitu ceritanya kalau dalam waktu 100 hari terjadi 20 kecelakaan. Nah, seperti itu yang menjadi analogi. Apakah benar 5 hari sekali itu bisa merepresentasikan eh, terjadinya kecelakaan gitu. Contoh lain, berita TV nasional itu menyampaikan bahwa hasil polling lewat SMS menunjukkan jumlah responden yang memilih calon bintang penyanyi, ini misalnya A itu 25%, B 30%, C 20%, D 15%, dan E itu 10%. Loh, favoritku ya, kayaknya akan tereliminasi karena dia cuma 10%. Wah, kalau gitu aku harus berikan dukungan banyak gitu. Nah, sekarang B tampil. Wah, aku harus nonton nih. Aku harus menonton karena dia yang paling favorit ini di sini nih. Yang ditonton B aja karena dia paling terkenal gitu. Nah, apakah iya nanti yang tereliminasi jika seperti itu adalah calon E? Jika pemikirannya seperti itu, bisa saja yang memilih responden E itu akan menaikkan dukungannya sehingga bisa saja persentase 10 ini bisa mengalahkan eh, calon yang lain gitu ya. Bisa naik misalnya sampai 30-40%, yang lain malah turun gitu. Nah, hal-hal semacam ini juga akan menjadi pengambilan keputusan setiap orang. Aku harus berbuat apa ya kalau kita punya data semacam ini? Data lain gitu ya. Ini survei lembaga independen. Ternyata dari 100 perusahaan 95% mengalami kenaikan produksi sebesar 100% sampai 150% dalam 2 tahun terakhir. 95 perusahaan ya. Dari 100 tadi naik produksinya 100% sampai 150% di 2 tahun terakhir ini. Wah, berarti investasi di Indonesia menggiurkan dong. Nah, apa buka usaha aja daripada nyimpen uang di bank. Nah, ini kan menjadi pertimbangan juga mungkin bagi investor-investor di sana. Gitu. Nah, mungkin kalau anak-anak informatika kita nggak gitu ngerti ya. Kita harus menanamkan modelnya di mana gitu. Mungkin kita nggak terlalu paham kalau
bukan orang yang ekonomi misalnya. Nah, ini juga penjualan tempe, 5% pendapatan APBD. Maka akan didirikan 100 perusahaan tempe di sentra-sentra industri tempe. Wah, berarti kalau gitu harus menggalakkan masyarakat makan tempe dong. Nah, kalau ininya naik berarti yang mengkonsumsi juga harus lebih banyak. Nah, gimana menjadikan mentempekan masyarakat itu? Nah, untuk itu maka kita perlu mempelajari statistik dan probabilitas. Nanti kita akan kaitkan mungkin mulai ke pertemuan di ke materi-materi di bab 5 ya, itu sudah mulai mengarah kepada data mining gitu ya, jadi bagaimana memproses data mining. Nanti ilmu yang dibahas di sini nggak akan mungkin se-expert ketika di data mining, karena saya takut Anda sudah jelek duluan kalau sudah langsung masuk ke data mining gitu ya. Nah, untuk mendukung materi tadi ini ada daftar pustaka yang bisa Anda lihat, Anda pelajari lah gitu ya. Nah, ini mungkin yang paling utama yang ini ya sebenarnya. Atau Anda juga bisa menggunakan daftar pustaka yang lain gitu ya. Tapi yang jelas materi tadi di awal yang itu sudah saya sampaikan, nanti Anda bisa sesuaikan kira-kira buku ini, bab ini ada di buku mana gitu ya. Nah, saya pikir cukup, Anda bisa langsung lihat ke video selanjutnya terkait dengan materi yang bab 2.